Ayo. Ya, selamat siang Kang Nur. Ya, selamat siang. Hari ini ada pertanyaan dari teman-teman subscriber di YouTube tentang seputar aura. Aura. Ya. Kang Nur bisa tolong jelaskan teman-teman di sini gimana sih mengenai apa itu aura? Kalau kita bahas dari bahasa umumnya, aura itu adalah suatu energi atau pancaran cahaya yang menyelimuti tubuh manusia. Itu bahasa paling simpelnya, paling mudah dimengerti. Artinya tubuh manusia ini di luar tubuh manusia paling luar ini itu adalah ada sebekas cahaya atau pancaran energi yang itu menunjukkan itu adalah aura. Bisa berupa warna-warni lah, ada yang berwarna hitam, kecoklatan, merah, kuning, dan lain sebagainya. Nah, dan itu hanya bisa dilihat oleh orang memiliki bidang kebatinan atau spiritual. Bahkan orang biasa, orang umum juga bisa melihat pancaran auranya sendiri. Namun juga perlu yang namanya teknik khusus, perlu dengan metode-metode tertentu. Seperti itu. Perlu metode tertentu. Apakah metodenya itu cukup berat? Enggak sih. Hanya memerlukan ini, tingkat kefokusan saja. Kalau misalnya baca aura sendiri gitu nggak bisa ya? Bisa. Oh bisa? Bisa, baca aura kita sendiri itu bisa. Banyak kok di internet yang sudah tersebar, dan saya juga sering nih lihat di internet, di YouTube, di Google, itu banyak orang yang meng-share, para praktisi-praktisi aura yang men-share bagaimana teknik untuk melihat aura sendiri itu bagaimana, itu banyak. Nah itu tekniknya emang beneran kayak gitu ya Kang? Iya. Yang di internet itu bener ya? Enggak? Memang kan bener. Kalau di internet kan kita harus memfilter ya, ada yang hoax, ada yang enggak kayak gitu. Sebenarnya sama. Semuanya benar. Kalau saya pribadi mengatakan benar. Dikatakan hoax atau tidak itu ketika kita sudah melakukan dan kita tidak berhasil. Nah, banyak orang yang mengartikan ini tekniknya salah, ini nggak bisa ini dilakukan. Bagaimana caranya yang benar bagaimana? Ya memang caranya seperti itu. Hanya saja kita yang kurang fokus, kurang teliti dalam pembacaan aura gitu. Oh, aura seseorang ini bisa tertutup nggak? Sangat bisa. Bisa. Dan sangat mungkin bisa tertutup. Karena apa? Bisa tertutup itu bisa karena disebabkan yang pertama itu adalah kondisi tubuh. Artinya kesehatan manusia, kesehatan tubuh diri kita sendiri juga bisa menutup aura diri kita. Maka dari itu banyak orang yang kita secara visual saja. Yeah. Kalau semisal kita melihat orang sakit, pasti auranya beda. Ya kan? Lebih ke gelap lah, ke redup. Artinya tidak memiliki semangat, itu artinya auranya tertutup. Kalau kita melihat orang yang percaya diri, ya, orang yang interaktif, itu biasanya mereka memiliki pancaran yang lebih kuat. Artinya kita terpaku sama orang ini. Nah, gitu. Semisal Mbak melihat saya orang yang interaktif, saya orang yang percaya diri, pasti suka lihat terus. Nah, karena ada daya tariknya. Tapi kalau melihat orang sakit, ya malah kita artinya kalau kita terfokus sama orang sakit, kita juga bisa yang namanya ikut redup auranya, karena kondisi batin kita mungkin kita memiliki simpati, seperti itu, jadi bisa ikut tertutup. Paling mudah membedakan itu. Kalau misalnya aura seseorang itu tertutup dan tidak mengetahui tersebut, itu apakah ada efeknya? Biasanya ada efeknya. Yang pertama efeknya itu adalah kalau dari segi fisik itu biasanya sering sakit. Sangat mudah sakit. Sangat mudah sakit. Kalau dari segi spiritual mungkin dia akan merasa ketika dia mengalami sesuatu. Contoh saja kalau dia seorang pengusaha, orang yang memiliki toko, banyak cabang, kemudian tidak lama kemudian salah satu tokonya mulai redup, mulai tertutup, mulai penjualan mulai menurun. Nah, ini bisa dikatakan juga itu energinya sedang redup, sedang tertutup. Bisa juga karena faktor pribadi, artinya diri orang itu yang memang tidak bisa mengontrol, tidak bisa memanajemen dengan baik, itu juga bisa jadi penyebab aura tertutup. Bisa juga karena faktor eksternal, artinya dari pengaruh luar, bisa dari kiriman orang lain. Ya, seperti kita bahas guna-guna tadi. Nah, seperti itu. Jadi itu kiriman. Nah, itu bisa menyebabkan aura itu tertutup. Begitu. Berarti bisa ini ya, dari orang lain kalau misalnya berbuat negatif ke kita, itu bisa menutup aura kita. Sangat dan bisa. Itu berdampak banget ke ini ya. Sangat berdampak ke kehidupan. Betul. Gitu.
adakah tips atau cara gimana membuka dan memunculkan aura positif dalam diri? Tipsnya sebenarnya orang-orang teman-teman kita masyarakat umum juga paling banyak melakukan tips ini. Nah, tips yang paling umum dilakukan adalah kalau dari segi spiritual itu bisa dengan menjaga wudhu. Itu untuk melakukan buka aura. Selalu untuk menjaga wudhu ya? Menjaga wudhu, kemudian menjaga kebersihan diri, itu juga cara untuk membuka aura diri. Itu yang banyak dilakukan. Kemudian kalau dari segi verbal, artinya dari segi visual, kita banyak melakukan interaksi sama orang. Artinya kalau kita banyak interaksi, kita memiliki tingkat percaya diri yang kuat. Kita memiliki jiwa interaktif. Gitu. Itu juga bisa membuka aura diri kita. Gitu. Berarti caranya itu semudah itu ya? Semudah itu sebenarnya. Kalau sebenarnya caranya paling mudah itu dan semudah itu. Hanya saja banyak teman-teman yang nggak sadar bagaimana cara untuk buka aura. Kalau kita tidak perlu teori lah. Kita nggak perlu teori. Kita hanya melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Semisal kalau kita diajak ngobrol orang lain dengan senang, ya maka kita tunjukkan kesenangan kita obrolan tersebut. Nah, itu juga membuka aura diri kita. Sebenarnya semudah itu, karena aura itu akan mengikuti kondisi diri seseorang gitu. Kalau mengenai ruatan buka aura, apakah Kang Nur juga menyediakan layanan itu? Saya menyediakan, hanya saja gini, kalau kita bahas ruatan buka aura itu biasanya memiliki hajat tertentu. Contohnya? Gitu. Contohnya adalah supaya gampang jodoh, kemudian supaya rezeki lancar, kemudian karir sukses. Itu biasanya memang melakukan ruatan buka aura. Nah, orang yang melakukan ruatan buka aura ini biasanya orang yang memang lebih percaya dari segi spiritual. Artinya dia lebih mantep, lebih yakin kalau melakukan ruatan buka aura itu. Gitu. Nah, ruatan buka aura ini apa aja yang dilakukan, Kang? Biasanya kalau dari saya itu kita gunakan dengan kembang. Artinya kita mandi kembang. Nah, mandi kembang itu manfaatnya selain untuk buka aura, itu juga untuk pengharum tubuh. Pengharum tubuh. Nah, kalau tubuh kita sudah harum, artinya energi negatif yang ada pada diri kita itu secara perlahan pasti akan hilang, kemudian digantikan dengan aura yang lebih positif. Begitu. Jadi lebih pede lah, lebih percaya diri. Nah, kalau misalnya kayak mandi kembang itu ya, itu harus berapa kali, Kang? Tergantung kebutuhan sih. Nggak harus beberapa kali. Bahkan satu kali pun itu kalau memang sudah cukup, dirasa sudah cukup, itu cukup satu kali saja. Bahkan ada klien saya itu yang setiap minggu itu melakukan mandi kembang. Setiap minggu melakukan? Setiap minggu melakukan mandi kembang. Ini kembangnya dari Kang Nur sendiri? Enggak, dari dia pribadi. Dari pribadi. Oh. Dia dari jadi dia perlu pribadi. Kembangnya ini mungkin ada doa atau kayak gimana? Nah, kalau untuk doa, kalau untuk aktivasi nanti dari saya, karena mungkin kalau dia percayanya adalah segi spiritual, mungkin pertama kali kita cerita klien saya. Dan saya ini datang ke saya minta bantuan untuk dipandu dalam ruatan buka aura. Nah, saya bantu. Yang saya lakukan pertama kali adalah untuk membuka kunci spiritual ini ya. Kunci dari energi orang ini. Artinya kalau dia tidak dibuka terlebih dahulu, walaupun dia sudah melakukan mandi kembang, tapi kalau energi ini tidak dibuka supaya digantikan dengan energi yang lain, itu akan sulit gitu. Jadi kunci terlebih dahulu itu harus dibuka. Artinya diaktifasi terlebih dahulu sebelum nanti dia melakukan langkah selanjutnya gitu. Nanti kalau sudah dibuka, kemudian dia melakukan mandi kembang dengan kembangnya pribadi, itu bisa, dan tentunya dengan cara dan metode yang sudah disepakati dari awal. Begitu. Itu setiap minggu melakukan mandi kembang. Itu nggak ngerepotin orang yang kliennya itu ya? Ya, karena emang caranya mudah seperti emang dia lebih sukanya seperti itu. Berarti kalau dia sukanya seperti itu kan dia melakukan dengan kesadaran dia masing-masing. Jadi nggak ada tuntutan dari saya harus setiap minggu nih, harus setiap hari mandi kembang nih, 1 bulan sekali, nggak seperti itu. Kalau bisa melakukan, maka dilakukan dengan baik. Kalau nggak ada masalah. Gitu. Tergantung kebutuhan artinya. Tergantung kebutuhannya ya. Nah, dari segi manfaat, ruatan aura ini manfaatnya apa aja? Ruatan aura kita bahas, kita kembali lagi di yang saya sampaikan tadi. Tergantung dari kebutuhan. Ada yang butuh untuk kerezekian, untuk gampang jodoh,
untuk karir dan lain sebagainya. Itu manfaatnya untuk itu. Tapi kalau banyak klien yang datang ke kita itu untuk aura pengasihan. Aura pengasihan artinya untuk daya tarik supaya gampang jodoh. Pengasihan kan meliputi banyak sekali itu, untuk gampang jodoh, untuk rezeki dan lain sebagainya. Jadi manfaatnya memang selain untuk meningkatkan ini kualitas diri, artinya dia juga lebih supaya dipermudah dalam hajat yang ingin dia capai. Seperti itu. Manfaatnya banyak sekali ya. Banyak sekali manfaatnya. Nah, kira-kira kalau teman-teman di sini ada yang mau melakukan buka aura di layanan Kang Nur, itu bisa menghubungi kemana? Ya, kalau untuk kontak konsultasi nanti ada di deskripsi, ya, di deskripsi video ini ya, atau bisa dilihat di ini layar video, nanti akan saya tampilkan. Nanti bisa menghubungi, silahkan sampaikan hajatnya apa. Yang penting gini, kalau menyampaikan ke saya, jangan ini, banyak teman yang bohong, kasihan saya juga seperti awalnya niatnya baik, kalau sudah mendapatkan manfaatnya niatnya berbeda. Nah itu kan kasihan, dampaknya ke dia, dampaknya ke dia sendiri. Jadi kalau ingin menyampaikan hajat sesuatu untuk supaya dipermudah ataupun ditolong sama terus dari layanan saya, yang penting niat utamanya disampaikan, jangan ada yang namanya ditutup-tutupi, artinya untuk menutupi kesalahan lah misal itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Yang penting niat tulusnya apa itu disampaikan, nanti kita cari solusinya bagaimana yang baik. Berarti harus jujur. Harus jujur di awal. Nggak boleh gitu. ada yang bohong atau ditutupi ya. Kalau Gitu. misalnya kayak gitu nanti yang rugi diri sendiri dong. Ya rugi diri sendiri gitu. Iya. Oke, terima kasih Kang Nur. Cukup itu dulu untuk Baik. buka aura. Terima kasih. Iya.